Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngeromet, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam konten kita. Yang pada kesempatan hari ini kita akan mengulas tentang fenomena atau peristiwa yang sedang hit hari ini, yaitu peringatan kebangkitan nasional atau biasanya Harkitnas gitu ya. Kebangkitan nasional itu adalah salah satu peristiwa sejarah yang penting di Indonesia, karena itu menjadi salah satu batu loncatan dari perjuangan bangsa Indonesia menuju masa kemerdekaan. Mengapa? Karena di tanggal 20 Mei tahun 1908 ya, 115 tahun yang lalu, para tokoh kita yang itu dipelopori oleh para anak-anak muda, baik itu dari kalangan pribumi maupun anak-anak muda yang mengenyam pendidikan ibarat. Karena perlu diketahui, pergerakan nasional di Indonesia atau yang nanti menjadi namanya kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Budi Utomo itu adalah bagian dari apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya, yaitu namanya politik etis. Politik etis itu nanti salah satu dampaknya adalah para penduduk pribumi, para pemuda kita, para bapak bangsa kita itu melek pendidikan itu. Jadi kemudian mereka semua berpacu dalam satu wadah perjuangan. Jadi kebangkitan nasional itu adalah bangkit untuk merubah strategi perjuangan dari yang semula masih bersenjata, masih kedaerahan. Setelah tahun 1908 berubah menjadi strategi melalui organisasi atau melalui pemikiran. Nanti ada Budi Utomo. Memang dalam teori yang umum, Budi Utomo dianggap sebagai obor atau pionir pertama munculnya kebangkitan nasional, tanpa mengabaikan kelompok-kelompok atau organisasi yang lain. Nanti ada Serikat Islam, ada Taman Siswa, ada Indisi Partes, ada PNI, bahkan belakangan nanti ada NU, ada Muhammadiyah. Itu juga bagian dari organisasi-organisasi yang itu bergerak untuk menuju kebangkitan ya. Mengapa kebangkitan nasional itu perlu kita peringati? Bukan hanya semata-mata secara seremonial upacara, tidak, tetapi kita adalah agar menggali gitu ya, nilai-nilai apa yang telah diteladankan oleh para pendahulu kita, yaitu minimal ada 3 yang ingin diwasiatkan kepada kita sebagai generasi hari ini atau generasi milenial. Yaitu pertama, satu, pentingnya strategi dalam meraih suatu cita-cita. Jika kita tidak berubah, atau dengan kata lain kita tetap memakai strategi zaman sebelumnya, yaitu hanya bersenjata, sementara Belanda itu memakai politik adu domba untuk memecah bangsa kita, mungkin perjuangannya ya berhasil, tapi perolehannya atau fase kemenangannya itu agak sulit tercapai. Jadi memang strategi diperlukan untuk sebuah cita-cita yang luhur, yaitu apa? Lewat pendidikan, lewat organisasi, yaitu bukan hanya lewat fisik atau lewat senjata. Yang kedua adalah pentingnya kekompakan, solid ya, persatuan. Karena dulu dari berbagai kelompok, ada yang tadi kelompok nasionalis, ada kelompok yang agamis ya. Syarikat Islam itu kan bisa dikatakan simbol kelompok Islam ya. Itu semuanya satu suara. Jadi memang kekompakan, solidaritas diperlukan untuk meraih sebuah cita-cita. Apalagi cita-cita di zaman itu adalah luhur sekali, yaitu kemerdekaan. Itu. Yang lebih penting lagi adalah yang ketiga adalah nilai-nilai pergerakan, yaitu atau sebuah strategi yang itu harus dilakukan secara kolektif. Yaitu kolektivitas suatu kelompok itu diperlukan guna agar supaya bila ada kendala atau mungkin ada rintangan, ada hambatan, itu bisa diselesaikan ya, baik nanti lewat perundingan, mungkin lewat diplomasi atau mungkin nanti ada juga lewat strategi lain yang itu sesuai
tuntutan kita di zaman sekarang ya. Karena nanti dari organisasi tersebut menjadi suatu penyemangat bagi para pahlawan kita, para pendahulu kita dari waktu itu untuk satu suara, yaitu untuk meraih kemerdekaan. Meskipun nanti di setelah Budi Utomo itu ya tetap ada usaha-usaha lain, misalnya nanti ada namanya petisi Sutarjo. Petisi Sutarjo itu salah satunya adalah mengusulkan agar Hindia Belanda atau tanah jajahan kita waktu di zaman Belanda itu diberi hak untuk berparlemen. Nah, dari parlemen itu harapannya nanti kita sebagai orang pribumi itu diperbolehkan untuk menyuarakan aspirasinya ya. Tetapi petisi Sutarjo ini nanti hanya sebagai, kalau bahasa Jawanya itu hanya abang-abang lambe, artinya hanya formalitas yang itu kemudian tidak tercapai karena kemudian Belanda terjerumus atau terlibat dalam Perang Dunia I zaman itu, sehingga misi membuat Indonesia Parlemen yang itu dipelopori oleh petisi Sutarjo, nanti ada Komisi Visman, terus nanti GAPI dan seterusnya, itu hanya wacana gitu kan. Itu beberapa hal tentang kebangkitan nasional yang itu saya kira masih relevan, apalagi menjelang tahun politik seperti ini. Semangat kebangkitan itu diperlukan untuk kita supaya bangkit secara bersama-sama guna meneruskan perjuangan para pendahulu kita gitu, para pahlawan kita yang telah gugur dari segala elemen bangsa tanpa terkecuali. Karena kebangkitan nasional itu adalah suatu perjuangan serentak ya, nanti dalam bahasa lain itu pergerakan nasional. Nah, karena bergeraknya bersama nanti bangkit ya. Sehingga ada yang menyebut dengan istilah pergerakan nasional dan namanya kebangkitan nasional, itu sebenarnya sama saja, itu hanya istilah teknis gitu kan. Sehingga harapannya dari peristiwa kebangkitan nasional yang sudah berjalan 115 tahun ya, ini kita bisa bangkit. Apa saja yang harus bangkit? Kalau dulu zaman itu ya penjajahan itu harus dilawan, kalau sekarang ya kemiskinan harus kita tuntaskan, ada stunting, ada pengangguran, ada keterbelakangan pendidikan, ada ketimpangan ekonomi, ada korupsi. Itu sebagai bencana terbesar itu harus kita enyahkan dari Indonesia ini. Terus nanti juga bagaimana menyiapkan generasi hari esok, itu juga bagian dari hal-hal yang harus kita bangkitkan hari ini, yang itu sudah dipelopori sekian tahun yang lalu. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.